Petugas gabungan mengevakuasi sopir mobil box yang tewas akibat tertimpa pohon di Jalan Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Mengetahui adiknya tewas dalam kecelakaan, Tirta selaku kakak korban tak kuasa menahan duka yang mendalam. Sementara Jajang Krenet mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit Cideres. Komandan Distrik Militer 0617 Majalengka, Letkol Infantri Dudi Pilianto menjelaskan akibat cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin kencang, kendaraan box melintas di jalan dan tertimpa pohon mahoni, mengakibatkan korban meninggal dunia dan kritis. Angin dan hujan lebat yang menyebabkan pohon tumbang menimpa satu buah mobil box truk yang mengakibatkan 2 orang korban, 1 meninggal dunia, 1 kritis dalam kondisi kritis dan dibawa ke rumah sakit Cideres. Masyarakat di sepanjang ruas jalan Kadipaten hingga Majalengka berharap Pemprov Jabar untuk memperhatikan kondisi pohon besar dan tua. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dihadang oleh pendukung Capres Prabowo Gibran saat berkampanye di Balikpapan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Masa yang tergabung dalam abdesi kembali berunjuk rasa di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Masa sujud syukur setelah tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan jadi 8 tahun disetujui DPR dan pemerintah. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Masa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI kompak melaksanakan sujud syukur di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa siang. Mereka mengaku senang lantaran tuntutan mereka memperpanjang masa jabatan disetujui DPR dan pemerintah. Revisi Undang-Undang Desa pun akan segera dilakukan. Nantinya masa jabatan kepala desa akan diperpanjang menjadi 8 tahun dan bisa menjabat maksimal 2 periode. Masa menilai revisi Undang-Undang Desa sangat berpengaruh untuk perkembangan desa. Alasannya saya kepada saya yang hampir 3 periode terasa sekali polarisasi di masyarakat ketika 6 tahun emang begitu singkat. Ketika kondusif masyarakat polarisasi diperbaiki dalam bentuk teman-teman tingkat desa masing-masing, jabatan kita langsung habis. Harusnya ketika polarisasi selesai, kondusif nyaman, maka pembangunan tetap berjalan. Itulah yang membuat kita kenapa singkat. Akibat aksi ini, lalu lintas di kawasan Senayan sempat tersendat. Ribuan personel kepolisian diturunkan untuk mengamankan aksi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen di Jalan Karya Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta hangus terbakar. Kebakaran yang diduga terjadi akibat korsleting listrik ini diwarnai isak tangis histeris pemilik rumah. Sebuah video amatir milik warga memperlihatkan musibah kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah semi permanen Jalan Karya Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, sejumlah warga terlihat berupaya menghalau kobaran api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke bangunan lain. Sementara itu, sang pemilik rumah hanya bisa menangis histeris melihat api meluluh lantahkan tempat tinggalnya.
Kalau nggak ketahuan kebakaran semuanya ke awal. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah hampir setengah jam dengan bantuan 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat yang diterjunkan ke lokasi. Kebakaran yang melanda bangunan semi permanen seluas 4 x 12 meter persegi ini diduga akibat korsleting listrik. Tinggal itu dia berdua, satunya kan anaknya kadang-kadang anaknya itu nggak ada di tempat, hanya berdua doang. Pas tadi beneran ada anaknya, jadi ya anaknya itu yang saksi utama lah kalau dibilang, itu aja. Dari apa nih Pak RT? Karena sih dari listrik yang lama kan habis nggak pakai, tapi katanya masih ada kabel yang ini dibilang itu, tapi mungkin korslet, dari korslet keluar api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 3.000 rumah di 32 desa di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir yang diakibatkan tanggul jebol. Banjir juga membuat ruas jalan Grobogan Semarang lumpuh. Sebuah rumah warga di Desa Kemiri, Grobogan hanyut terseret arus banjir pada Selasa pagi. Dalam kejadian ini dilaporkan ada 6 rumah semi permanen yang hancur diterjang banjir. Seluruh isi rumah dilaporkan lenyap terbawa arus. Beruntung kejadian ini tidak menelan korban karena pemilik rumah sudah terlebih dahulu mengungsi. Salah seorang warga Desa Kemiri, Subandi, menyebut banjir terjadi akibat jebolnya tanggul. Subandi mengaku telah melaporkan kejadian ini ke pemerintah setempat. Yang 6 lanjut 6. Cuman kurang tahu persis penghuninya namanya. Tapi yang sudah ketahui itu Pak Nur Sahid, terus yang jual burung itu sama Pak Marioto satu, lainnya kurang tahu. Akibat tanggul jebol, lalu lintas lumpuh, ruas jalan raya Grobogan Semarang, Jawa Tengah terendam. Para pengendara terpaksa berbalik arah dan melewati jalur alternatif Demak, Jawa Tengah. Selain itu, permukiman warga juga terendam dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 60 cm hingga 100 cm. Berdasarkan data BPBD Grobogan, lebih dari 3.000 rumah warga di 32 desa di 12 kecamatan terendam banjir. Sementara itu, saat mengisi rumah warga, petugas dari BPBD nyaris terbawa arus. Beruntung, rekan dari BPBD berhasil menyelamatkan korban dengan menariknya ke atap rumah. Warga yang terjebak banjir dievakuasi dengan menggunakan perahu karet oleh petugas. Tak hanya itu, warga yang terdampak juga berbondong-bondong mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diketahui hujan intensitas tinggi terjadi sejak Senin malam di Grobogan, Jawa Tengah. Tingginya curah hujan menjadikan tanggul di Grobogan jebol dan merendam permukiman warga. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Tanggul jebol di Grobogan juga berdampak pada perjalanan kereta api karena rel tergenang banjir. Sementara di Lamongan, puluhan hektar tambak tenggelam di Lamongan, Jawa Timur. Di Grobogan, Jawa Tengah, banjir menggenangi rel kereta api di jalur antara stasiun Gubuk hingga Karangjati. Akibatnya, sejumlah perjalanan kereta api lintas Semarang dan Surabaya terganggu. Kami dari KAI akan mengembalikan biaya tersebut 100% ya. 100% sesuai dengan harga yang tertera di tiket di luar biaya pemesanan. Pembatalan bisa dilakukan tidak hanya hari ini tapi bisa 7 hari ke depan. Sejumlah kereta yang terganggu jadwalnya antara lain kereta api Blambangan Express, kereta api Kedung Sepur, kereta api Ambarawa Express, dan juga kereta api Blora Jaya. Air mengalir deras dari jebolnya tanggul Sungai Pelalangan di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur. Jebolnya tanggul tak hanya merendam rumah warga, namun juga puluhan hektar tambak di desa setempat. Akibatnya, para petani alami kerugian lantaran ikan yang baru ditebar hanyut bersama luapan air. Tanah atau tambak yang terendam air, Pak. Sudah diisi dengan ikan tambaknya ini? Sudah, rata-rata sudah isi ikan semua. Dan ada juga yang mau panen, Pak. Kira-kira kerugiannya sampai berapa, Pak, ini? Kerugiannya kurang lebih 2 miliar, Pak.
Liputan iNews melaporkan. Akses jalan Provinsi Penghubung 2 Kabupaten yakni Sumedang Subang terputus akibat tertutup longsor. Sementara 2 rumah tertimpa longsor di Desa Blumah, Kendal, Jawa Tengah. Akibat hujan deras selama 4 jam mengguyur Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, menyebabkan longsor menutup jalan hingga tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah warga nekat menerobos jalan kaki. Petugas BPBD mencatat ada 10 titik longsoran di sepanjang jalan Sumedang-Subang. Hingga saat ini, di jalan kedua arah belum bisa dilalui oleh kendaraan. Rencananya, petugas akan menurunkan alat berat ke lokasi longsor. Hingga saat ini, jalur Subang-Sumedang belum bisa dilintasi. Kenapa jalan kaki nih, Bu? Berhentiin di mobil 08. Oh, tadinya naik angkot ya? Iya. Mau pulang nggak bisa gitu? Iya. Kenapa sih, Bu? Longsor. Oh, longsor. Iya. Udah berapa lama tadi nunggu di sini, Bu? Dari jam berapa? Jam 4. Sementara itu, 2 rumah tertimpa longsor di Desa Blumah, Kendal, Jawa Tengah. Material longsor menimpa rumah dan mengakibatkan seorang warga tertimbun material longsor meninggal dunia. Satu korban yang merupakan kakek berusia 60 tahun dievakuasi tim SAR gabungan. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur Kendal, Jawa Tengah. Selain terjadi di Desa Blumah, longsor juga terjadi di Sukorejo dan Boja. BPBD Kendal mengimbau warga mewaspadai curah hujan yang sangat tinggi beberapa hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 17 remaja pelaku tawuran diamankan petugas kepolisian di Padang, Sumatera Barat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita belasan senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Aksi tawuran sejumlah remaja di Kota Padang, Sumatera Barat terpantau oleh tim patroli perintis presisi Ditsamapta Polda Sumbar sedang melakukan tawuran dengan live di media sosial. Puluhan personil kepolisian pun langsung bergerak menuju TKP dan mendapati puluhan remaja yang tengah melakukan tawuran. Para pelaku tawuran ini pun kocar-kacir saat mengetahui kedatangan petugas. Aksi kejar-kejaran antara petugas dengan pelaku tawuran ini pun tak dapat dihindarkan, bahkan mereka pun kabur hingga ke dalam rawa. Satu persatu para pelaku berhasil diamankan oleh petugas, beserta sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit dan samurai yang digunakan untuk tawuran. Sebanyak 17 orang remaja pelaku tawuran berhasil ditangkap dan diboyong ke Mapolda Sumbar guna menjalani hukuman lebih lanjut. Berhasil mengamankan beberapa pelaku terduga tawuran yang berada di wilayah Aipacah. Oleh karena itu, para pelaku tawuran sedang melaksanakan aksi tawurannya dan anggota patroli perintis presisi sempat mengejar dan berhasil mengamankan 1 orang dan sebuah sajam yang digunakan untuk melaksanakan aksi tawuran. Warga pun berharap agar pelaku tawuran dikenai sanksi yang setimpal agar para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan batu bara terguling saat melintas di Jalan Menikung, jalur lintas timur Lumajang, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi lantaran sopir truk mengantuk dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Sebuah truk bermuatan batu bara terguling saat melintas di Jalan Menikung, jalur lintas timur Lumajang, Jawa Timur pada Selasa sore. Akibat kecelakaan ini membuat muatan tumpah ke sisi kiri jalan. Kecelakaan ini terjadi diduga karena pengemudi mengantuk hingga tidak mampu menguasai laju kendaraan yang bergerak dari arah Probolinggo menuju Jember. Dari arah utara ke selatan, yang lain sudah dari arah mana, Pak? Posisinya dari utara, Pak. Ya. Terus selatan yang mungkin teman-temannya sudah ke selatan, ini kan agak cepat loh, Pak. Akhirnya di situ, Pak. Di posisi itu langsung kayak oleng loh, Pak. Langsung mungkin nggak menguasai, Pak. Mungkin nggak menguasai. Untuk saat ini, untuk kronologis dari informasi warga masyarakat yang di sekitar TKP untuk kendaraan berkecepatan tinggi di jalur tikungan sehingga terjadi laka lantas, yaitu untuk truk terbalik. Demikian. Bukan penyebab kecelakaan? Nah, dari informasi dari masyarakat sementara masih kita dalami, mungkin untuk sopir dalam keadaan ngantuk.
Akibat kecelakaan ini, supir truk tewas di tempat karena terjepit kabin truk tronton. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi. Tim dokter forensik Polri membawa sejumlah sampel dari jasad korban Dante yang merupakan anak dari selebritas Tamara Syamara. Sampel yang dibawa tim dokter ini nantinya akan diteliti pada proses otopsi untuk mengetahui pasti penyebab tewasnya korban. Tim dokter forensik Polri membawa sejumlah sampel dari jasad korban Raden Andante Halif Praudityo atau yang akrab disapa Dante, putra sematawayang selebritas Tamara Tiasmara ke Pusdokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Selasa siang. Sampel ini diambil usai tim dokter forensik melakukan proses ekshumasi atau membongkar makam Dante di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Di TPU Jeruk Purut, penyidik telah melakukan proses ekshumasi. Dari mulai proses penggalian hingga pemeriksaan berlangsung kurang lebih 45 menit. Setelah selesai, kemudian jenazah dikuburkan kembali. Sampel yang dibawa tim dokter ini nantinya akan diteliti pada proses otopsi guna mengetahui penyebab pasti tewasnya Dante. Sebelumnya Dante, anak dari selebritas Tamara Tiasmara, meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta pada 27 Januari lalu. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan uji laboratori terhadap seluruh kamera pengawas yang berada di sekitar kolam renang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Civitas Akademika UPN, Veteran Jakarta, dan Civitas Akademika Universitas Brawijaya Malang menyatakan sikap terkait situasi kebangsaan jelang pemilu 2024. Informasinya usai jeda.